Iya. Baik. Oke. Hanya kata-kata itu yang keluar dari mulut Rahel ketika Maxime menyuruhnya untuk melakukan sesuatu. Tidak biasanya Rahel bersikap seperti itu. Rahel yang biasanya selalu bersikap ceria dan cerewet, kini gadis itu mendadak irit bicara. Membuat Maxime sangat merasa heran, mengapa Rahel tiba-tiba bersikap dingin kepadanya. Setiap kali dia menyuruh Rahel melakukan sesuatu seperti membuatnya kopi atau apapun itu, Rahel langsung melaksanakan apapun yang dia suruh tanpa melakukan protes, padahal biasanya gadis itu selalu banyak bicara dan sering berbuat ulah yang membuat Maxime kesal. Kini tiba-tiba terasa hambar. Mungkin karena Rahel ingin membatasi diri, dia sangat menyadari bahwa suatu saat nanti dia akan berpisah dengan Maxime. Seharusnya hubungan mereka tidak terlalu jauh. Seharusnya mereka tidak berhubungan badan lagi selayaknya suami istri sungguhan, karena sampai kini Maxime tidak pernah menganggapnya sebagai istri. Maxime hanya menganggap Rahel hanya sekedar teman hidup, yang bersifat sementara. Kenapa dia tiba-tiba mendiamkan aku? Tanya Maxime kepada dirinya sendiri, dari ekspresi wajahnya dia terlihat kebingungan. Maklum saja pria memang bukanlah dukun yang bisa menebak dengan mudah suasana hati dari seorang wanita. Kadang bilang tidak apa-apa padahal lagi ngambek. Terkadang bilang jangan padahal artinya iya. Karena itulah sampai kini belum ada cendekiawan yang sanggup membuat rumus tentang wanita. Wanita memang susah ditebak. Maxime pun memandangi banyak gelas di atas meja. Di sana terdapat jus, kopi, susu, teh manis, dan banyak jenis minuman yang lainnya yang hanya diminum sedikit oleh Maxime. Pria terlihat kebingungan, harus menyuruh Rahel apalagi agar dia bisa melihat gadis itu. Setelah pulang dari sekolah, Rahel memang menyibukkan dirinya di kamar, untuk mengemasi barang-barang apa saja yang harus dia bawa ke acara kemah nanti. Dia hanya keluar dari kamar jika Maxime menyuruhnya untuk membuatkan minuman untuknya. Kenapa dia seperti kecebong dari tadi terus saja menyuruh aku membuatkan minuman? Rahel tidak paham, padahal malam ini sangat dingin sekali. Tapi mengapa Maxime seakan seperti sedang kehausan? Rahel sudah selesai mempersiapkan semua keperluan untuk persiapan acara camping nanti. Padahal hanya 2 hari dia tidak akan bertemu dengan Maxime, tapi mengapa rasanya begitu berat? Seharusnya aku senang, selama 2 hari aku bisa bebas dari si kuyang. Gumam Rahel. Gadis itu pun merebahkan tubuhnya di atas kasur, tapi dia tiba-tiba terdiam ketika membayangkan bagaimana kalau selama 2 hari itu Elsa semakin bebas datang ke mansion. Mengapa rasanya tidak rela jika membayangkan Maxime bermesraan dengan Elsa? Rahel pun menutup wajahnya dengan lengan, dia sangat menyadari betul bahwa dia tidak memiliki hak untuk melarang Maxime bertemu dengan Elsa. Padahal Maxime masih memiliki hutang janji untuk melakukan apapun yang Rahel pinta. Malam semakin larut, terlihat Maxime yang sedang berjalan mondar-mandir di kamarnya. Mungkin karena pria itu sangat merasa tersiksa dengan sikap Rahel yang tiba-tiba mendiamkannya. Dan yang semakin membuatnya tersiksa adalah selama 2 hari dia tidak akan bertemu dengan Rahel, seharusnya sebelum Rahel pergi, Maxime bisa mendapatkan jatah yang cukup. Tapi gadis itu malah mendiamkannya. Bagaimana Maxime tidak tersiksa, setiap kali dia melihat Rahel mengantarkan minuman kepadanya. Gadis itu mengenakan celana pendek, sangat terlihat jelas bagaimana mulusnya paha Rahel. Sampai Maxime dibuat menelan saliva berkali-kali. Ingin rasanya Maxime menerkam Rahel detik itu juga, tapi dengan melihat sikap Rahel yang tiba-tiba bersikap dingin kepadanya, membuat Maxime menjadi canggung. Seharusnya Maxime tidak merasa canggung.
Saat ini status Rahel adalah istrinya. Semua yang ada di diri Rahel adalah miliknya. Jadi Maxime merasa berhak untuk meminta haknya kepada Rahel. Dia tidak sanggup jika harus berpuasa selama 2 hari. Maxime pun segera keluar dari kamarnya. Dia harus datang ke kamar Rahel. Tok, tok, tok. Bocah, kita harus bicara. Namun, tidak ada sahutan dari Rahel, sehingga Maxime mengetuk pintu kembali. Tok, tok, tok. Bocah. Karena Maxime sudah beberapa kali mengetuk pintu tidak ada jawaban, Maxime memutuskan untuk segera masuk ke dalam kamar Rahel. Tapi rupanya pintunya dikunci. Dia pikir dengan dia mengunci pintu, aku tidak bisa masuk ke dalam kamarnya. Itu salah besar. Maxime pun segera membawa kunci cadangan milik Rahel. Tapi dia sangat kesulitan untuk masuk ke dalam kamar, rupanya Rahel mengunci pintu dengan kunci yang hanya bisa dibuka oleh orang yang berada di dalam kamar. Sit, Maxime pun mengumpat, dia seperti binatang buas yang sedang kelaparan tapi sangat sulit untuk mendapatkan mangsanya. Pria kalau menginginkan sesuatu selalu memiliki banyak cara untuk mendapatkannya. Maxime pun segera pergi keluar mansion menuju halaman belakang sambil membawa obeng. Tidak lewat pintu, lewat jendela pun jadi. Walaupun harus cosplay seperti maling. Tidak bisa lewat pintu, lewat jendela pun jadi. Maxime membawa 2 buah obeng dan 1 alat tipis untuk bisa membongkar jendela kamar Rahel. Maxime telah cosplay menjadi maling di mansionnya sendiri, apapun akan dia lakukan demi mendapatkan jatah dari istri bocahnya itu. Maxime pun mulai memasukkan obeng ke celah biding di satu sudut jendela, kemudian dia membongkar sedikit demi sedikit. Ketika biding sudah melonggar sepenuhnya, dia segera menarik dengan tangan sampai terbuka. Maxime pun tersenyum lebar, akhirnya dia telah berhasil membongkar jendela kamar Rahel. Dia akan sangat tersiksa jika malam itu tidak bisa melakukannya dengan Rahel. Kamu pikir kamu bisa menghindar aku? Tidak akan pernah bisa. Ucap Maxime sambil tersenyum smirk. Kemudian Maxime masuk ke dalam kamar Rahel dengan semangat melalui jendela. Namun, senyuman Maxime seketika memudar ketika dia melihat Rahel yang sudah tertidur pulas di atas kasur. Maxime sangat merasa lemas melihatnya. Padahal dia sudah bela-belain membobol jendela kamar seperti maling, tapi ternyata Rahel sudah tertidur pulas. Hah, dia enak-enakan tidur, sementara aku harus tersiksa sendirian. Maxime berkata dengan nada kesal. Maxime pun terdiam memandangi Rahel yang sudah terlelap. Dia melihat rambut Rahel yang berantakan. Dia segera duduk di pinggiran ranjang, dia membenarkan rambut Rahel yang berantakan hampir menutupi wajahnya. Sehingga kini terlihat sangat jelas betapa cantiknya gadis itu. Lama sekali Maxime memandangi wajah gadis itu, seakan sedang mendikte di setiap inci wajah Rahel. Rahel memiliki mata yang indah, hidung mancung, dan bibirnya yang tipis, membuat gadis itu sangat terlihat cantik. Walaupun sebenarnya malam ini Maxime sangat berhasrat kepada Rahel, tapi dia harus menahan diri. Sepertinya gadis itu sangat kelelahan, Maxime menjadi tidak tega melihatnya. Maxime tidak mengerti, padahal dulu dia bisa menjadi seorang pria yang sangat sopan untuk Elsa. Dia tidak pernah berani berbuat macam-macam kepada wanita itu. Tapi kenapa yang dia rasakan kepada Rahel sangat berbeda? Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri untuk menyentuh gadis itu. Seakan Rahel memiliki daya magnet yang sangat kuat. Maxime ingin membenarkan selimut Rahel, tapi dia tidak sengaja melihat Rahel yang rupanya sedang memeluk sebuah foto. Maxime pun segera membawa foto tersebut dari pelukan Rahel sambil membenarkan selimut,
rupanya Rahel sedari tadi sedang tidur sambil memeluk foto mendiang ayahnya. Loh, Maxime tidak sengaja menjatuhkan foto tersebut ke lantai, sehingga dia bisa melihat di belakang foto tersebut terdapat sebuah tulisan. Maxime sangat penasaran, sehingga dia membaca tulisan tersebut. Sebuah tulisan yang dibuat oleh Rahel pada 2 tahun yang lalu. Tanggal 25 Desember tahun 2022 seharusnya hari ini menjadi hari yang paling bahagia untukku, karena hari ini ayah akan pulang dan akan memberikan kado ulang tahun untukku. Tapi ternyata telah menjadi hari yang sangat menyakitkan untukku. Ayahku harus pergi untuk selamanya. Ayahku meninggal menjadi korban tabrak lari karena ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Aku sangat merindukanmu, ayah. Rahel sengaja menulisnya agar bisa menjadi memotivasinya untuk semangat belajar. Dia harus sukses, agar bisa mencari keadilan atas kecelakaan yang mengakibatkan ayahnya meninggal. Maxime nampak tertegun ketika membaca tulisan tersebut. Dia baru tahu bahwa ternyata ayahnya Rahel meninggal karena korban tabrak lari. Selama ini Rahel memang pandai menyembunyikan kesedihannya, gadis itu selalu menunjukkan sikapnya yang ceria. Namun, Maxime nampak mengerutkan keningnya ketika dia baru menyadari bahwa kedua orang tuanya pun meninggal pada tanggal, bulan dan tahun yang sama dengan ayahnya Rahel. Karena kecelakaan. Mengapa bisa kebetulan sekali?